kesempatan kali ini sebagai overview, jadi saya tidak akan membahas semua penyakit infeksi, tetapi beberapa penyakit-penyakit infeksi yang penting dan tentu sesuai dengan permintaan daripada panitia. Yang pertama, update dalam bidang bakteriologi dalam hal ini khususnya tuberkulosis. Ya, karena kita ketahui bahwa tuberkulosis di negara kita juga belum selesai. Ya. Meskipun berbagai program sudah dicanangkan dari beberapa tahun sebelumnya, namun tetap juga case-nya dari hari ke hari terjadi peningkatan. Ya. Kemudian yang kedua, update dalam bidang virologi, dalam hal ini difokuskan pada SARS-CoV-2, ya. Karena sekarang kita masih dalam masa pandemi. Nah, kemudian terjadi juga mutasi di India, ya, sehingga meningkatkan kewaspadaan kita juga. Ya. Kemudian yang ketiga, update terkini dalam di bidang vaksin. Ya. Jadi saya akan menunjukkan sedikit ya bagaimana mendevelop vaksin. Kebetulan saya dari lab vaksin di Jepang. Nah, kemudian satu bidang yaitu mikologi. Ya. Saya minta maaf saya tidak bisa fokus untuk membahas untuk mikologi. Ya. Mungkin lain kesempatan nanti kita akan bahas. Karena saya lebih memilih memberikan share kepada teman-teman terkait vaksinologi yang pada kesempatan kali ini kebetulan saya berada di lab vaksin. Nah, kita satu persatu, Bapak Ibu sekalian, peserta adik-adik sekalian, peserta webinar. Nah, yang pertama update terkini terkait dengan alat diagnostik tuberkulosis. Jadi dari WHO update terkini untuk diagnosis tuberkulosis ya, yaitu GeneXpert Mycobacterium TB rifampicin berbasis rifampicin resisten ya, yang ultra. Jadi ini yang terbaru dari pengembangan dari sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ada urine lung, ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian blood markers dan electronic nose. Ya, mungkin electronic nose ini device, jadi kita tidak perlu masuk ke sana. Ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui, secara konvensional ya untuk diagnosis tuberkulosis, ya, gold standar kan kita ketahui kultur, ya. Kultur sebagai gold standar, ya, yaitu kultur daripada sputum, ya, kemudian dibiarkan di medium agar khusus. Ya. Nah, metode konvensional yang lain yaitu pemeriksaan basil tahan asam atau acid fast staining, pewarnaan tahan asam, sebagai metode konvensional. Nah, namun sudah dirilis ya ini berbagai perkembangan ya, yang termasuk yang terkini yaitu GeneXpert Mycobacterium tuberculosis yang berbasis rifampicin ya, resisten yang ultra. Ini pengembangan daripada sebelumnya. Nah, apa yang advance daripada expert Mycobacterium MTB Rif Ultra ini adalah memiliki dua multi-copy amplification target yang berbeda, yaitu IS6110 dan IS1081. Ya. Kemudian dia memiliki chamber untuk reaksi DNA yang lebih besar dibandingkan dengan seri sebelumnya. Ya. Jadi 50 mikroliter PCR reaction
pada tipe yang baru ini dibandingkan yang sebelumnya hanya 25 mikroliter. Ya. Kemudian dia fully nested nucleic acid amplification. Kemudian lebih cepat ya dalam cycling thermal, dan kemudian dia sudah ditingkatkan fluidisitasnya dan reaksi enzimatis. Kemudian pada expert MTB Ultra ini dia terbatas mendeteksi, batas deteksinya 16 bacterial colony forming units CFU per mililiter, ya, compare to 114 colony forming unit for expert MTB rifampicin yang sebelumnya. Kemudian melting temperaturnya based analysis, ya, instead of real time PCR. Kemudian memiliki 4 probes, ya, jadi yang bisa mengidentifikasi resistensi rifampicin meskipun itu terjadi mutasi, karena dia memiliki 4 probes sehingga dia bisa identifikasi rifampicin resisten, ya, meskipun terjadi mutasi. Kemudian selanjutnya urine lamp. Jadi ini seperti dipstick, jadi kayak tes kehamilan, ya. Jadi hasilnya didapatkan 25 sampai 30 menit, ya. Nah, jadi dia sampel urin, ya, kemudian diteteskan pada dipstick ini, dan dia deteksi keberadaan daripada Mycobacterium tuberculosis dengan munculnya garis, ya, 2 garis sesuai dengan dibandingkan dengan kontrol. Nah, jadi dia mendeteksi lipopolisakarida pada sel dinding sel bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi ada pada alat deteksi ini namanya lipoarabinoman, ya. Jadi kalau kita di mikologi itu ada galactomanan, ini lipoarabinoman. Ini yang mendeteksi lipopolisakarida yang berada pada dinding sel. Nah, kemudian bagaimana sensitivitas dan spesifitas daripada LAM ini pada orang dewasa yang hidup menderita dengan HIV. Nah, kemudian kita lihat spesifitasnya hampir mencapai 100%, ya, dibandingkan, tapi itu tidak ada bedanya dengan pemeriksaan apusan, ya, apusan. Kemudian sensitivitasnya lebih daripada 50% kalau dikombinasi dengan apusan, ya. Jadi kalau pemeriksaannya apusan, ya, dalam hal ini maksud saya pewarnaan, ya, pewarnaan, kemudian dikombinasi dengan LAM ini, maka sensitivitasnya sampai 60% sampai 70%. Nah, kalau dia hanya apusan saja bisa hanya 50%, ya, sensitivitasnya. Kalau hanya LAM saja maka kurang dari 50% untuk sensitivitas. Tapi kalau spesifisitas itu hampir mencapai 100%. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bagaimana dengan dibandingkan dengan gen expert? Kita lihat juga semua di atas spesifikasinya di atas 90%. Sedangkan sensitivitasnya itu jika dikombinasi gen expert dengan LAM melebihi daripada 80%, ada beberapa sampel yang sampai 90%.
Nah, kalau hanya LAM saja secara individual sendiri, maka di bawah daripada 40%. Jadi ini para peneliti menguji bagaimana mendiagnosis tuberkulosis dengan alat diagnostik terkini yang bisa mensupport alat diagnostik yang gold standar. Jadi yang gold standar kan tetap kultur, ya Bapak Ibu. Jadi sekalian, tetap kultur sebagai gold standar, tapi dicari alat diagnostik untuk mempercepat pemeriksaan. Ya. Karena kan kultur membutuhkan waktu, sehingga ada range waktu memberikan kesempatan penularan kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa persingkat, dalam sehari atau setengah hari sudah bisa ini, artinya lebih cepat dilakukan isolasi dan perawatan sehingga tidak mudah menularkan ke komunitas. Nah, ini dia lihat juga dengan nilai kumulatif dari probability of death-nya. Ya. Jadi pada kelompok yang LAM pemeriksaan urin dipstick positif dan negatif. Nah, kemudian ada juga blood markers. Jadi dari darah, ya, petanda yang ditemukan pada darah. Jadi ini sudah masuk ke pemeriksaan sistemik. Jadi dia mengevaluasi 5 jenis novel protein biomarkers ya sebagai diagnosis cepat, ya. Jadi ini dipublish pada scientific report di Nature. Nah, kemudian di sini ada gen, ada 5 gen sebagai biomarker. Kemudian dia deteksi keberadaan daripada Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini juga salah satu pendekatan berupa blood transcriptomic diagnosis daripada pulmonary and extrapulmonary tuberculosis. Jadi di sini jadi BATF2 basic relationship per transcription factor 2 only, jadi hanya dia gunakan BATF2 only, maka dia dapatkan true positive rate-nya tinggi sekali. Kemudian kalau whole genome itu menjauh ke 0,02, false positive rate-nya mendekat. Kalau yang BATF2 only itu mendekat ke true positive rate. Nah, selanjutnya itu tadi untuk bakteriologi untuk tuberkulosis, ya. Jadi saya share beberapa update, ya. Tidak terlalu baru, ya, karena tapi mungkin bisa menambah pengetahuan bagi kita. Nah, selanjutnya virologi, dalam hal ini SARS-CoV-2. Jadi pemeriksaan untuk diagnostik SARS-CoV-2 COVID-19 ini sampai saat ini yang menjadi gold standar adalah swab PCR, ya. Apakah dari swab nasofaring, kemudian orofaring, atau saliva. Saliva. Dari segi klinis dan ilmu kedokteran dan basic histologi, ya, yang paling menjadi gold standar kalau kita lihat adalah nasofaring, swab nasofaring. Karena di situ adalah port di entry daripada SARS-CoV-2. Karena SARS-CoV-2 terinhalasi, kemudian menempel pada reseptor ACE di sel-sel nasofaring. Maka secara logika yang paling bagus sebenarnya memang sampelnya adalah
dari swab nasofaring. Meskipun tidak menutup kemungkinan dari sampel-sampel lain juga yang memiliki reseptor ACE, ya, angiotensin converting enzyme reseptor pada sel itu, jika sampelnya berada dari situ juga memungkinkan untuk terdeteksi. Tapi karena SARS-CoV-2 ini masuk secara inhalasi melalui nasal, kemudian melekat pada nasofaring, reseptor ACE sel nasofaring, maka secara logika, secara itu lebih lebih baik sampelnya. Ya. Nah, namun semua sampel sebenarnya tidak masalah, yang penting dideteksi berbasis real-time reverse transkriptase PCR. Ya. Nah, di Jepang dia tidak menggunakan swab nasofaring. Ya. Di Jepang menggunakan saliva. Jadi kita diminta saliva, kemudian mereka cek RT-PCR atau dengan LAM. Ya, nanti saya perlihatkan sebentar apa maksudnya. Nah, selanjutnya, teknik real time PCR ini prinsipnya ada 4 tahap, ya. Jadi pertama denaturasi, ya, kemudian probe annealing, ya, kemudian primer annealing, dan kemudian extension. Ya. Jadi dua reaksi konsekutif. Yang pertama konversi RNA menjadi complementary DNA, ya, menggunakan reverse transcription enzyme. Jadi enzim reverse transcription. Ya. Kemudian setelah itu diamplifikasi, digandakan, ya, complementary DNA-nya itu dengan menggunakan enzim polimerase, ya, menggunakan primer, ya, primer, kemudian dilabel yang bisa berfluorescence, kemudian nanti dideteksi, dibaca, ya. Nah, itulah makanya kan berbeda-beda juga cycle, ya. CP value dan segala macam yang sempat heboh itu, ya. Nah, itu makanya juga itu berbeda-beda. Setiap lab ada yang 35, ada yang 40, ya, berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya terkait antibody detection. Antibody detection ini ada yang menggunakan LFA, jadi seperti rapid test itu, ya. Jadi tinggal ditetes, ya, kemudian dia bisa mendeteksi IgM or IgG. Jadi rapid test antibody. Nah, pada prinsipnya kalau rapid test itu terkadang false positifnya, false negatifnya tinggi, ya. Nah, kemudian kadang terdeteksi tetapi meragukan, ya, samar dan segala macam, sehingga harus diulang. Tetapi tidak apa-apa, itu dipakai sebagai screening, ya. Nah, ada dua macam, ada yang IgM, jadi untuk mendeteksi apakah dia fase akut, atau IgG, apakah dia sudah masuk kepada fase kronik. Artinya kalau dia terdeteksi IgG sebenarnya tidak masalah. Nah, meskipun dia positif terdeteksi IgG itu sebenarnya bagus, ya. Artinya dia sudah berada pada posisi recovered, ya, daripada infeksi akut, ya. Kecuali terdeteksi dua-dua, ya bisa saja kita tetap menganggap dia masih dalam fase akut sehingga masih harus diisolasi, ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Terkadang orang khawatir terdeteksi IgG, ya, antibody
IgG terdeteksi, kemudian orang khawatir, wah ini positif corona. Ya, justru bagus karena antibodinya sudah terbentuk. Ya, IgG antibodinya sudah terbentuk untuk infeksi yang berikutnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, kalau IgM yang baru perlu dilanjutkan pada pemeriksaan misalnya PCR, ya, swab PCR atau menggunakan saliva. Nah, yang paling akurat dilakukan pemeriksaan ELISA. Ya. Jadi di kode antigen corona pada plate, ya, kemudian diambil serum sampel daripada pasien, ya, dari vena, kemudian di sentrifus diambil serumnya, kemudian lakukan ELISA supaya terjadi antigen antibody binding pada plate. Ya. Nah, nanti bisa terdeteksi IgG atau IgM, ya, tergantung nanti secondary antibodinya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya sekarang ECLIA. Ya. Ini sering juga dipakai pada lab-lab. Ya. Nah, hanya saja biasanya klinisi ini klinisi yang berhadapan langsung dengan pasien terkadang tidak terlalu melihat ECLIA ini. Ya. Meskipun sebagian menggunakan, tapi sebagian juga menganggap bahwa tidak bisa dibedakan di masa pandemi ini mana yang fase akut dan mana yang fase kronik, atau maksudnya sudah terbentuk IgG, IgM. Ya. Jadi dia tidak bisa membedakan. Ya. Biasa klinisi minta yang kuantitatif, ya, ELISA, daripada yang kualitatif. Nah, kemudian ada juga deteksi antigen. Jadi rapid test antigen, itu yang biasa kita dengarkan sehari-hari, rapid test antigen, rapid test antibody yang tadi. Ya. Nah, kemudian juga biasa kita dengar dalam keseharian kita sekarang ini rapid test antigen, swab antigen. Jadi di swab nasal, kemudian DNA viral virusnya diekstraksi dengan cairan tertentu dalam satu cup, kemudian dimasukkan ke dalam detektor. Ya, nah, detektornya juga sama seperti lateral flow, ya, lateral flow, tapi dia dalam satu detektor yang sudah didesain. Ya, nah kemudian nanti dibaca. Ya, nah. Jadi berbagai macam produk, ya, intinya dia ingin mendeteksi membandingkan dengan kontrol, ya. Jadi kalau dites muncul lagi satu garis, maka dibanding dengan kontrol bisa dikatakan positif. Yang masalah jika samar, nah itu apa namanya, terkadang harus diulang, atau kalau diulang pun 2 kali tetap samar, maka biasanya dianjurkan untuk dilakukan swab PCR, ya, nasal swab untuk PCR atau saliva. Kalau saya, ya, di klinis menyarankan kalau sudah ada samar dan itu diulang 2 kali tetap samar, sebaiknya dianggap saja itu positif. Ya. Apalagi misalnya dia tidak bergejala, OTG, ya, bisa diisolasi secara mandiri. Ya. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lain sangat banyak, ya. Ada namanya surface plasmon resonance, ya. Mungkin Pak Nyoman, ya, dari bioteknologi ini lebih paham terkait hal-hal yang seperti ini, ya, terhadap biosensor dan segala macam. Ya. Nah, kemudian ada FET, dan kemudian ada loop mediated isothermal amplification. Nah, ini LAM. Nah, jadi di Jepang dia kombinasi antara reverse transkriptase PCR dengan LAM. Jadi nanti dia lihat ini perbedaan warna ini. Nah, jadi yang kuning ini menandakan positif, ya, yang ini negatif kontrol, ini yang merah ini, ya. Kemudian yang kuning ini adalah positif, yang hasil positif. Ya. Nah, ini berbagai
uh, apa primer. Gen yang dipakai ada protein N, ya, kemudian ada S, kemudian open reading frame 1A, 1B, ya, dia gunakan. Jadi dia kombinasi antara loop mediated isothermal amplification dengan reverse transkriptase. Jadi Jepang pakai ini ya, saliva. Kita masuk bandara di Kansai, Osaka atau di Tokyo, Haneda, itu langsung minta saliva, ditunggu kira-kira 1 jam, paling lama 2 jam selesai. Kalau negatif, tetap karantina 14 hari, positif masuk rumah sakit. Rumah sakit yang ditunjuk untuk isolasi pasien-pasien COVID-19. Jadi bukan berarti negatif bebas, tidak. Tetap karantina 14 hari. Kalau kita di Indonesia masuk karantina 5 hari. Ya, tapi tanpa dites. Dites 2 kali, swab, nanti di tempat karantina, kemudian keluar dites lagi, swab. Kalau negatif, jadi 5 hari. Kalau kita, kalau di luar negeri, di Jepang itu 14 hari. Ya. Sesuai dia menghitungkan maksimal masa inkubasi daripada virus, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian peserta webinar yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya saya akan membagikan terkait pengembangan vaksin. Ya. Current update sekarang COVID-19 pada sampai saat ini adalah sampai 25 April ini ya datanya. Itu coronavirus cases confirm ini 147 juta ya. Lebih ya, kemudian kematian 3 juta lebih dan yang sembuh itu 124 juta ya, kurang lebih setengah daripada cases. Nah, Indonesia juga berada pada lebih dari 1 juta kasus ya, seperti negara-negara besar lainnya yang padat penduduknya. China sudah menurun meskipun dia pertama kali ya, sebagai awal daripada pandemi. Ya. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa itu vaksin? Ya, jadi vaksin itu ya, semua sediaan biologis yang dihasilkan dari makhluk hidup, dalam hal ini patogen yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, apakah terhadap penyakit, ya, atau juga ada namanya vaksin terapeutik, yaitu untuk pengobatan, yang mengobati penyakit. Nah, tapi pada kesempatan kali ini untuk pencegahan kita, ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis vaksin, yaitu ada yang live attenuated, ya, seperti polio. Jadi polio itu live attenuated. Kemudian vaksin tidak aktif atau inactivated vaksin. Ini seperti Sinovac sekarang. Ya, jadi Sinovac itu termasuk inactivated vaksin. Kemudian protein subunit, ini yang dikembangkan di Eijkman. Ya. Kemudian toxoid, seperti toxoid ini seperti tetanus ya, kita biasa pakai. Kemudian vaksin konjugasi, ya, kombinasi daripada dua jenis vaksin yang berbeda, tipe yang berbeda. Ya. Kita lihat satu persatu. Nah ini, jadi ini protein vaksin, polisakarid vaksin, dan conjugate vaksin. Ya. Nah, kita lihat. Jadi apa manfaatnya orang divaksin? Ya. Jadi kalau terjadi infeksi kemudian menimbulkan penyakit, ya, maka akan terjadi apakah sembuh, meninggal, atau ada gejala sisa. Ya. Nah, yang sembuh memiliki imun memori, jadi punya memori terhadap infeksi yang penyebab patogen penyebab. Jadi kalau terinfeksi lagi,
sudah ada memorinya untuk menghadapi. Ya. Nah, kalau tidak divaksin, ya, tidak ada imun memori, tidak ada imun respons, maka tidak ada imunitas. Jadi kalau ada patogen yang sama datang, maka dia tidak bisa mengatasi patogen tersebut. Kemudian ini pengenalan antigen, ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh agen, misalnya corona, ya. Kemudian dia mengaktifasi sistem imun, kemudian diproduksilah antibodi, ya, antibodi dalam tubuh kita. Maka antibodi inilah nanti kalau ada infeksi yang baru akan mengikat pada SARS-CoV-2 itu, kemudian mendestruksi dengan melalui mekanisme fagositosis. Ya. Nah, kalau menggunakan vaksin, hanya kalau dia destruksi dengan infeksi alami, bisa terjadi banyak sekali gejala-gejala tambahan atau merusak jaringan-jaringan sekitar, karena sitokain itu sebagai petanda infeksi datang menyerang ini semua benda asing ini. Jadi ini kan virus dianggap benda asing, ya. Jadi yang dianggap musuh bagi tubuh, sehingga tubuh juga bereaksi, sehingga muncullah macam-macam reaksi penuh mukus, lendir di saluran napas, orang sesak napas, batuk-batuk, ya, kemudian demam. Nah, kalau kita divaksin, vaksinnya sudah agen patogennya sudah dimodifikasi atau hanya gennya saja, kemudian dia tidak bisa sampai menyebabkan sakit, tapi tetap membentuk antibodi. Nah, ini perbedaannya. Nah, sehingga kita siap untuk infeksi yang alami, infeksi yang virus yang sebenarnya. Ya. Nah, berikutnya, kalau ini transmission, ya. Jadi kalau orang tidak divaksin, ini bisa menyebar cepat. Nah, seperti yang sekarang ini pandemi, ya. Nah, kemudian kalau divaksin, misalnya ada yang imun ini karena divaksin, dia tidak akan menularkan ke yang lain, ya. Jadi nanti lama-kelamaan akan terbentuk herd immunity. Nah, tapi ini juga tidak gampang, ya, karena ada batasan limit berapa banyak orang yang harus divaksin untuk mencapai herd immunity. Nah, efek samping vaksin ini seperti ini dari vaksin-vaksin sebelumnya, ya. Nah, kalau coronavirus kan kita masih menunggu laporan-laporan yang masuk, ya. Tapi tidak sampai berat, ya. Ada beberapa yang berat tapi tidak banyak dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, bagaimana pengembangan vaksin? Jadi ini untuk share saja pada teman-teman sekalian. Jadi ini corona ini, ya. Coba lihat, ini ilustrasi. Nah, ini ada matriks protein, kemudian ini ada envelope, kemudian ini ada RNA, kemudian nukleoprotein, ya. Kemudian ini spike, ya, spike. Nah, dalam spike ini ada namanya reseptor binding domain RBD. Nah, jadi kalau dibuka ini seperti ini, jadi reseptor binding domain inilah yang melekat nanti di sel, ya. Ini yang paling penting. Jadi sequence ini yang paling penting harus ada di dalam konstruksi vaksin plasmid, ya. Nah, kalau inactivated vaksin yang corona seperti Sinovac yang kita disuntikkan ini, yaitu virus utuh, corona utuh, hanya saja, ya, dia sudah diinaktivasi secara kimiawi, ya. Jadi diberikan treatment, jadi dia tidak seperti virus corona yang asli, ya. Nah, jadi kalau dia masuk tidak menyebabkan infeksi yang mematikan, ya. Tapi tetap
apa namanya, merangsang terbentuknya antibodi. Nah, kemudian live attenuated vaksin itu secara genetik dilemahkan, tetapi dia tetap hidup, ya. Jadi dia bisa replikasi, RNA-nya masuk ke dalam sel, bisa bereplikasi. Nah, kemudian ada rekombinan spike protein. Nah, ini jadi spike-nya saja diambil, ya, kemudian disuntikkan. Nah, kemudian rekombinan RBD hanya segmen RBD-nya saja diambil. Nah, kemudian VLP ini tidak, dia bungkusnya saja, tidak ada genomnya, ya. Jadi lipopolisacaridanya saja, ya, viral lipopolisaccharid, tidak ada R. Ini dihapus, dikeluarkan ininya, RNA-nya dan nuklear protein. Nah, kemudian ada juga namanya replication incompetent vector vaccine. Jadi setelah sampai di sel, dia tidak bereplikasi lagi, hanya sampai di situ saja. Ya. Nah, kalau dia replication competent sampai di sel, kemudian bereplikasi lagi. Jadi disisipkan gen spike di situ, tapi menggunakan virus yang lain. Contohnya adeno-associated virus, ya, atau adenovirus yang seperti AstraZeneca, ya. Kemudian inactivated virus yang membawa kopi daripada spike. Jadi bukan corona, virus lain yang diinaktivasi tapi membawa gen corona. Nah, kemudian DNA vaksin, DNA-nya saja. Kemudian RNA vaksin, mengandung RNA yang mengkode daripada spike. Jadi inilah macam-macam, ya. Nah, jadi yang ada sekarang itu ya ini inactivated, kemudian replication vector. Jadi virus lain yang disisipkan membawa gen corona, ya, seperti AstraZeneca. Di lab kami juga mengembangkan mirip-mirip, cuma virusnya berbeda. Nah, ini alur pengembangan vaksin. Alur yang normal, traditional development, itu sampai lebih daripada 15 tahun. Ya. Jadi kalau benar-benar diikuti step by step, dari in vitro, in vivo, kemudian clinical trials, ya, itu bisa lebih daripada 15 tahun. Ya. Nah, kalau yang untuk SARS-CoV-2 vaksin development sekarang ini karena pandemi, maka ini bisa di skip atau di interrupt antara fase 1 dan fase yang lain. Sehingga hanya membutuhkan waktu paling lama 1,5 tahun. Hanya saja pasti kualitasnya berbeda antara yang traditional development dan yang dipercepat ini, ya. Karena analisis yang dilakukan itu banyak di skip ya. Pokoknya yang penting bagaimana herd immunity terbentuk dulu, ya. Jadi bagaimana vaksin meskipun dibandingkan dengan traditional development kualitasnya di bawah, ya. Nah, tapi bisa menginduksi antibodi nanti kepada sebagian populasi. Nah, kemudian tetap dikembangkan nanti yang sesuai dengan traditional development. Ya. Kalau Jepang tidak buru-buru, Jepang itu dia sesuai dengan alur pengembangan vaksin yang normal. Ya. Karena pun mereka juga memakai vaksin produksi dari AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ya, Amerika dan Eropa. Tapi Jepang tidak pakai Sinovac. Nah, ini rute-rute vaksinasi, ya, untuk diketahui saja, ya. Yang kita sekarang itu intramuskular, ya, nah, jadi kalau infeksi alami itu induksi sebagian besar IgA1 dan IgG1 di paru, IgA1 di saluran napas atas. Kalau diinduksi dengan vaksin, itu saluran napas bawah, ya, proteksinya. Kalau intranasal
perkirakan dua-duanya. Jadi kita lagi kembangkan ini. Ya. Yang ada sekarang ini hanya untuk mengatasi kejadian-kejadian yang berat. Ya. Kalau intranasal, karena dia diinhalasi, jadi ini seperti nanti ditetes di hidung atau nebulizer. Jadi dua-dua, saluran napas atas dan saluran napas bawah. Nah, ini ya. Nah, ini hasil uji klinis pada non-human primata yang sebelumnya ya. Ini Sinovac seperti ini ya. Kita sudah pakai jadi terlalu. Nah, selanjutnya nanti sampai pertengahan Mei ini sudah ada dari Kementerian Kesehatan bahwa Sinovac akan ditarik dan akan kemudian selanjutnya menggunakan AstraZeneca. Ya. Sudah siap-siap. Jadi di Jakarta saya dengar pertengahan Mei ini akan ditarik Sinovac untuk dosis pertama. Jadi nanti mulai AstraZeneca ya, sebagai viral vector. Nah, ini Sinovac ya. Ini macam-macam. Ini CanSino, ini China. Ya, kemudian ini Pfizer, ya. Ini dan Sinopharm. Sinopharm juga kita sudah punya juga ini masuk ya. Nah, berapa banyak orang yang harus divaksin? Jadi SARS-CoV-2 itu RNAV-nya itu 2 sampai 3 ya. Dan teman-teman bisa baca apa itu RNAV ya. RNAV itu 2 sampai 3. Artinya ya. Kalau kita anggap RNAV-nya 2, jadi setengah populasi itu harus divaksin. Jadi kalau kita hitung Sumatera Selatan, ya setengah populasi Sumatera Selatan harus mendapatkan vaksin untuk mencapai herd immunity. Atau kalau 3 ya lebih dari setengah 66% at least populasi harus divaksin. Ya ini jalur penularannya kita tidak terlalu ini ya teman-teman, ini hanya untuk meng-share saja kepada teman-teman analis bahwa kerja-kerja Anda di lab itu, kita di lab itu sangat dibutuhkan ya untuk mencegah ini semua ya. Nah, selanjutnya apa tantangan sekarang? Teman-teman juga di lab untuk meningkatkan general precaution dan APD-nya perhatikan. Mutasi di India ini stok dan distribusi vaksin kita itu terbatas ya. Kemudian mutasi di India itu adalah ini dua E484Q ya. Ya, kemudian pada asam amino ini ya. Ini urutan asam aminonya. Kemudian L452R. Nah, ini double mutation B namanya galurnya B1617. Jadi dua-dua terjadi double mutation. Jadi double mutation. Inti dua spesifik mutasi besar yang berbahaya karena dia bisa escape antibodi yang sudah terbentuk dari infeksi alami dan vaksinasi sebelumnya. Nah, sebenarnya bukan hanya 2, ada 15 mutasi ya. Cuma yang menjadi titik perhatian adalah 2 ini. E48Q dan L452R. Nah, ini yang terjadi di India sehingga case-nya meningkat ya. Dan ini juga sudah masuk di Indonesia dan kita harus hati-hati terhadap kondisi ini. Termasuk juga kita yang bekerja di laboratorium harus berhati-hati ya. Nah, ini mutasi-mutasi yang lainnya ya. Kalau di Jepang di Tokyo awalnya E484K ya, ditemukan ini. Jadi mereka sampai sekarang border tutup ya. Sama sekali tidak boleh ada yang masuk ke Jepang. Tidak ada aplikasi visa baru untuk warga negara asing. Nah, pun begitu untuk misalnya pejabat-pejabat itu tetap mereka periksa saliva dengan menggunakan RT-LAM tadi itu swab PCR ya. Nah, jadi ini pola mutasinya B117. Coba kita lihat dia escape ya antibody ini. Ini antibody ya. 2 jenis ini dia escape ini. E484Q dan E484K, L452R ini. Mutasi yang terjadi. Nah, teman-teman, ya. Di kita
mungkin masih sulit ya kita memetakan yang seperti ini karena keterbatasan sarana dan prasarana. Tapi harusnya kalau ada kita bisa memetakan. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sharing untuk teman-teman sekalian. Mungkin kalau kita bisa diskusi lebih lanjut, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amar Abdurrahman atas materi yang disampaikan pada hari ini. Sangat menarik ya beberapa penyampaian dari Pak Amar menambah wawasan dan pengetahuan kita khususnya bagi analis di laboratorium. Nah, berikut selanjutnya adalah sesi diskusi yang dalam hal ini akan kita tampung. Ada beberapa pertanyaan yang selanjutnya akan Pak Amar akan menjelaskan apa yang dimaksud dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan